Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isabella Trianditasari, NIREM 2016-11083. Saya dari kelas B dan kelompok 4. Kontrol infeksi menurut American Dental Association tahun 2015 merupakan suatu proses tindakan mencegah transmisi agen mikroorganisme patogen baik bakteri, virus, fungi, ataupun parasit lainnya, baik dari satu pasien ke pasien lainnya ataupun dari satu tenaga praktisi kedokteran gigi ke pasien ataupun sebaliknya. Jadi terdapat 3 model penularan dari agen tersebut. Pertama adalah penularan melalui kontak. Bisa kontak langsung ataupun tidak langsung. Pada ilmu kedokteran gigi, contohnya pada kontak langsung adalah saat dokter gigi melakukan suatu prosedur kepada pasiennya, bisa kontak melalui saliva pasien yang mengandung mikroorganisme patogen tersebut. Untuk kontak tidak langsung, bisa didapatkan dari instrumentasi yang dokter gigi gunakan pada saat melakukan suatu prosedur oleh pasien yang mengandung mikroorganisme kontaminasi. Lalu yang kedua, melalui droplets. Jadi droplets ini biasanya dimediasi oleh cairan atau air. Contohnya adalah pada saat dokter gigi dan pasien melakukan konsultasi, tidak sengaja pasien yang mengandung mikroorganisme patogen, bersin ataupun flu itu bisa menghampiri dokter giginya pada jarak-jarak tertentu kurang dari 1 meter. Lalu yang ketiga ada melalui udara atau contohnya aerosol. Jadi contohnya adalah pada saat dokter gigi melakukan konsultasi dengan pasien yang memiliki penderita tuberkulosis, itu bisa menularkannya hanya dengan melalui udara ke dokter gigi. Rantai infeksi dan bagaimana cara memutusnya. Yang pertama adalah agen infeksi. Jadi agen infeksi ini merupakan apa mikroorganisme penyebab dari suatu penyakit tersebut. Bisa dari bakteri, virus, fungi, ataupun parasit lainnya. Cara memutusnya tentunya dengan melakukan diagnosis yang tepat sehingga kita bisa menentukan rencana perawatan dan mendapatkan prognosis yang baik. Lalu untuk COVID-19 ini tentunya kita harus menentukan diagnosisnya bisa dilihat dari gejala yang timbul. Salah satunya adalah bisa demam, ataupun flu, ataupun batuk. Tetapi ada juga penderita yang tidak timbul gejalanya. Oleh karena itu pemeriksaan penunjang sangat membantu untuk menegakkan diagnosis. Lalu yang kedua itu ada reservoir. Reservoir adalah wadah berkembang biak dari mikroorganisme patogen tersebut. Salah satu contohnya adalah cara memutusnya seperti melakukan cleaning, desinfeksi, ataupun sterilisasi. Lalu untuk masa COVID-19 ini, contohnya adalah sebaiknya kita melakukan desinfeksi sebelum memegang gagang troli apabila berbelanja di supermarket, ataupun melakukan desinfeksi pada gagang pintu rumah ataupun setir mobil pada masa pandemik ini. Lalu selanjutnya ada portal of exit. Jadi jalur dari keluarnya si agen mikroorganisme tersebut. Pada manusia contohnya adalah saluran pernafasan ataupun membran mukosa. Cara memutusnya yang pertama pastinya dengan hand hygiene, mencuci tangan dengan baik dan tepat, bisa menggunakan air sabun ataupun menggunakan hand rub. Selain itu, berdiam di rumah dan apabila tidak diperlukan atau tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, lebih baik diam di rumah. Apabila Anda memerlukan kepentingan keluar rumah, bisa menggunakan alat pelindung diri, masker ataupun handscoon. Lalu sebaiknya menggunakan alat pelindung diri yang berbahan disposable, jadi sekali pakai dan buang. Selanjutnya adalah mode transmisi. Jadi mode transmisi ini adalah bagaimana cara penularan dari agen mikroorganisme tersebut. Bisa seperti yang sudah saya sebutkan, bisa dari kontak langsung ataupun tidak langsung, dari droplets ataupun dari udara. Cara memutusnya yang pasti dengan hand hygiene, menggunakan alat pelindung diri. Lalu untuk masa COVID-19 ini, yang pasti kita melakukan hand hygiene, menggunakan masker bila keluar rumah ataupun handscoon dan alat pelindung diri lainnya. Apabila tidak memiliki kepentingan keluar rumah, lebih baik berdiam di rumah. Lalu selanjutnya ada portal of entry. Itu bisa dari kulit yang terluka atau terekspos begitu saja, ataupun bisa juga dari saluran pernafasan. Cara memutusnya bagaimana? Yang pasti
lagi-lagi melakukan hand hygiene menggunakan alat pelindung diri. Dan apabila terluka, bisa menggunakan perban ataupun kasa steril untuk menutup luka tersebut. Untuk masa COVID-19 ini, lagi-lagi kita harus menjaga kebersihan, hand hygiene, menggunakan alat pelindung masker, dan melakukan social distancing berjarak 1-2 meter kepada orang lain apabila di luar rumah. Dan tetap berdiam di rumah apabila tidak memiliki kepentingan keluar rumah. Yang terakhir itu ada susceptibility host. Jadi susceptibility host ini pada host-host yang memiliki daya imun yang rendah. Cara memutusnya yang pasti dengan meningkatkan daya tahan tubuh host tersebut. Bisa dengan mengkonsumsi makanan, sayuran, ataupun buah-buahan, juga dengan mengkonsumsi vitamin. Untuk COVID-19 ini sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang seperti sayuran ataupun buah-buahan, menghindari makanan cepat saji, mengkonsumsi vitamin C, sering berjemur, dan tidak lupa untuk berolahraga. Dan juga faktor stres emosional atau psikologi seseorang mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Oleh karena itu tidak boleh terlalu stres. Pada saat-saat seperti apa saja kita harus melakukan hand hygiene. Tentunya yang pertama, bila tangan terlihat kotor, sebelum kita menyentuh pasien, lalu sesudah menyentuh pasien, sebelum kita melakukan prosedur aseptik, sesudah melakukan prosedur aseptik, sebelum kita memakai sarung tangan, sesudah kita memakai sarung tangan, baik setelah kita menyentuh peralatan yang mengandung cairan infeksius, baik dari darah, cairan tubuh, ekskresi maupun sekresi, atau setelah kita berkontak dengan permukaan di ruang praktek ataupun lingkungan sekitar dari pasien. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Pertama-tama kita harus mengetahui 3 macam peralatan berdasarkan resiko infeksinya, yaitu ada kritikal, semi-kritikal, dan non-kritikal. Pada ilmu kedokteran gigi itu untuk yang kritikalnya contohnya adalah scaler, matabur, forceps, dan Bane. Untuk semi-kritikal contohnya kaca mulut dan instrumentasi restorasi. Untuk yang non-kritikal contohnya dental unit atau dental chair dan X-ray tube. Jadi ada 4 tahap dekontaminasi peralatan-perawatan pasien. Yang pertama adalah pre-cleaning. Jadi pre-cleaning ini proses membuat benda mati menjadi lebih aman untuk dilakukan fase tahap pembersihan selanjutnya oleh petugas. Kenapa lebih aman? Karena mikroorganismenya itu diinaktivasi. Jadi pada kasus di atas, alat-alat proses pencabutan gigi 71 yaitu seperti forceps, Bane, kaca mulut, ataupun sonde, dan alat-alat lainnya itu dilakukan pembersihan dengan menggunakan deterjen dan sponge atau dengan cairan enzimatik. Lalu fase kedua itu cleaning. Jadi melakukan proses pembersihan secara menyeluruh dari kotoran-kotoran yang terlihat secara visual. Kotoran-kotoran apa aja sih? Seperti cairan darah ataupun cairan tubuh lainnya yang bersifat infeksius. Pada kasus di atas, yaitu peralatan-peralatan digunakan untuk prosedur pencabutan bisa dilakukan pembersihan dengan menggunakan cairan deterjen ataupun enzimatik dan air bersih, lalu dikeringkan. Lalu masuk ke fase 3 atau desinfeksi. Jadi desinfeksi ini terdapat 2 macam. Yang pertama ada desinfeksi tingkat tinggi, yaitu untuk peralatan-peralatan yang berkontak pada membran mukosa pasien yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Contohnya adalah endotracheal tube dan nasogastric tube. Untuk desinfeksi tingkat rendah itu untuk peralatan-peralatan yang berkontak pada permukaan tubuh atau permukaan kulit pasien yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Contohnya adalah termometer ataupun pada kedokteran gigi ini dental unit. Pada kasus di atas, fase ini adalah fase untuk items non-kritikal. Seperti dental unit, kita bisa melakukan proses pembersihan dengan menggunakan desinfeksi kimiawi. Lalu masuk ke fase 4 yaitu sterilisasi. Jadi sterilisasi ini proses pembersihan mematikan mikroorganisme baik parasit, virus, bakteri, fungi, sampai termasuk endospora. Bisa dengan menggunakan oven panas kering
autoclave panas tekan, sterilisasi kimiawi atau radiasi. Pada kasus di atas, itu melakukan pembersihan sterilisasi untuk items-items kritikal dan non-kritikal seperti forceps, bane, sonde, kaca mulut, dengan menggunakan bisa dengan autoclave atau panas tekan, yaitu dengan suhu sebesar 121 derajat Celcius dengan panas tekan atau tekanan sebesar 106 kilopascal selama 20 menit untuk alat instrumen yang tidak terbungkus dan 30 menit untuk instrumen yang terbungkus. Atau kita bisa juga menggunakan panas kering atau oven dengan suhu sebesar 170 derajat Celcius selama 1 jam, lalu kita dinginkan bisa selama 2-2,5 jam atau 2 jam. Alat pelindung diri atau APD adalah alat yang digunakan oleh petugas untuk melindungi dirinya dari bahaya kecelakaan kerja, baik bahaya fisik, kimia, biologis, ataupun bahan infeksius. Yang pertama ada kap penutup kepala. Kap penutup kepala berfungsi untuk melindungi area steril ataupun peralatan steril dari mikroorganisme yang terdapat di rambut ataupun kulit kepala petugas. Indikasinya yang pertama tindakan operasi, pembersihan alat kesehatan, ataupun intubasi trakea. Yang kedua ada face shield ataupun goggles, digunakan untuk melindungi wajah ataupun membran mukosa baik mata, hidung ataupun mulut petugas dari paparan infeksius seperti cairan darah, cairan sekresi ataupun ekskresi dari tubuh. Lalu indikasinya adalah untuk tindakan operasi, tindakan perawatan gigi dan mulut, dan ruang dekontaminasi CSSD. Yang ketiga ada masker. Masker berfungsi untuk melindungi wajah seseorang dari paparan infeksius baik cairan darah, cairan sekresi ataupun ekskresi tubuh, ataupun juga bisa melindungi orang lain untuk terinfeksi dari pemakai masker tersebut. Contohnya adalah pada saat seseorang terkena flu, sebaiknya menggunakan masker agar tidak menularkannya ke orang lain. Lalu ada sarung tangan. Sarung tangan ini terdapat 3 macam. Ada sarung tangan bedah, sarung tangan lateks, dan sarung tangan rumah tangga. Sarung tangan bedah digunakan untuk pada tindakan invasif, seperti tindakan operasi yang berpotensi terjadinya perdarahan. Lalu untuk sarung tangan lateks digunakan untuk pekerjaan rutin atau pada saat prosedur pemeriksaan dengan minim potensi perdarahan. Dan sarung tangan rumah tangga digunakan untuk melakukan pembersihan pada alat-alat ataupun area yang terkontaminasi. Lalu ada gaun pelindung. Gaun pelindung digunakan untuk melindungi baju ataupun tubuh petugas dari paparan infeksius seperti cairan darah, cairan sekresi ataupun ekskresi tubuh. Atau juga bisa melindungi area steril ataupun daerah yang steril atau peralatan steril dari mikroorganisme yang terdapat pada tubuh petugas. Selanjutnya ada sepatu boots atau sepatu pelindung. Sepatu pelindung ini digunakan untuk melindungi kaki petugas dari paparan infeksius seperti cairan darah, cairan tubuh lainnya sekresi ataupun ekskresi, dan mencegah petugas untuk terpleset pada daerah-daerah yang licin. Indikasinya adalah penanganan limbah, ruang dekontaminasi CSSD, ataupun pada saat melakukan prosedur bedah. Donning personal protective equipment atau cara pemakaian alat pelindung diri gaun. Pertama-tama memasuki ruang antero room, setelah mengganti scrub suit di ruang ganti, lalu melakukan pengecekan pada alat pelindung dirinya apakah dalam kondisi baik atau tidak. Apabila dalam kondisi baik, lanjut melakukan hand hygiene sesuai dengan rekomendasi WHO 6 langkah, bisa menggunakan air mengalir dan sabun ataupun menggunakan hand scrub. Selanjutnya memakai shoe cover atau sepatu pelindung, lalu memakai gaun pelindung, harus menutupi tubuh dengan baik, lalu memakai masker bedah atau N95 sesuai dengan prosedurnya, lalu memakai face shield ataupun goggles harus menutupi wajah dengan sempurna, lalu memakai kap penutup kepala harus melindungi kepala dan telinga dengan baik, lalu yang terakhir memakai sarung tangan harus menutupi gaun bagian lengan. Doffing PPE atau cara pelepasan alat pelindung diri gaun, pertama-tama berdiri pada area yang kotor, lalu melepas sarung tangan, lalu melepas gaun, lalu melakukan hand hygiene sesuai dengan prosedur rekomendasi WHO, lalu melepas face shield, melepas kap penutup kepala, lalu baru melepas goggles, setelah itu melakukan hand hygiene kembali, lalu melepas shoe cover ataupun sepatu pelindung, melepas masker bedah atau N95 sesuai dengan prosedurnya, lalu melakukan hand hygiene kembali, lalu boleh melepas scrub suit
dan mandi. Donning PPI atau cara pemakaian alat pelindung diri coverall. Pertama-tama kita memasuki ruang anterorum setelah memakai scrub suit di ruang ganti, kemudian melakukan pengecekan pada alat pelindung diri harus dalam kondisi baik. Setelah itu melakukan hand hygiene sesuai dengan prosedur rekomendasi WHO, lalu memakai sepatu pelindung atau shoe cover, lalu memakai coverall harus dalam keadaan bersih, dengan posisi resleting yang dilapisi kain berada di bagian depan tubuh. Kemudian coverall ini harus melindungi mulai dari kaki petugas sampai ke leher. Caranya pertama-tama itu memakai pada bagian kaki terlebih dahulu, ke badan, lalu ke lengan, kemudian dirapatkan sampai terasa nyaman. Kemudian boleh mulai melakukan resleting dari bawah ke atas secara pelan-pelan sampai ke leher atau hood. Setelah itu memakai masker bedah atau N95 sesuai dengan prosedur. Setelah itu memakai kap penutup kepala, lalu memakai face shield ataupun Google. Lalu yang terakhir memakai sarung tangan menutupi coverall bagian lengan. Doffing PPE atau cara pelepasan alat pelindung diri coverall. Pertama-tama berdiri pada area yang kotor, kemudian melepas coverall bagian kepala depan secara perlahan ke belakang, kemudian melepas resleting, melepas coverall bagian lengan bersamaan dengan melepas sarung tangan, kemudian dilanjutkan ke area kaki dan dilipat dari luar ke dalam. Pada saat melakukan pelepasan coverall, sebaiknya sisi infeksiusnya itu dijauhi dari tubuh petugas. Kemudian dibuang, kemudian melakukan hand hygiene sesuai dengan prosedur rekomendasi WHO. Setelah itu, mulai melepas face shield, lalu goggles diletakkan di kotak penyimpanan, kemudian melepas masker N95 atau bedah sesuai dengan prosedur, kemudian melakukan hand hygiene, lalu lepas scrub suit, lalu mandi. Untuk sampah atau alat pelindung diri yang bersifat infeksius ini dibuang di kantung plastik berwarna kuning. Selanjutnya adalah simulasi mencuci tangan menggunakan air dan mengalir dan sabun sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu 6 langkah. Jadi pertama-tama itu melepas perhiasan seperti cincin, gelang, ataupun jam tangan dan hanya membutuhkan waktu 1 menit. Pertama-tama nyalakan keran, lalu kita membasahkan kedua tangan dengan menggunakan air yang mengalir, lalu menggunakan sabun sebanyak 2 pump, kemudian menggosok kedua telapak tangan seperti ini. Lalu punggung tangan pada sisi tangan kanan dan tangan kiri. Lalu sela-sela jari bagian dalam. Lalu dengan gerakan mengunci. Lalu dengan ibu jari digerak memutar seperti ini. Dan sela-sela kuku pada kedua sisi tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian pada menyalakan kerannya, jangan menggunakan tangan yang sudah dicuci ini, bisa dengan menggunakan lengan seperti ini. Bilas sampai bersih, juga pada saat menutupnya. Lalu tangan bisa dibiarkan mengering sendiri, ataupun bisa dengan menggunakan handuk. Bagaimana cara melakukan hand hygiene dengan menggunakan hand sanitizer ataupun hand rub dengan rekomendasi WHO mengandung alkohol lebih dari 70%. Yang pertama, kita hanya membutuhkan waktu 30 detik. Jadi, pertama kita bisa menuang hand rub-nya ke telapak tangan seperti ini, secukupnya saja. Lalu menggosok kedua telapak tangan seperti ini. Kemudian punggung tangan pada sisi kanan dan sisi kiri. Lalu sela-sela jari bagian dalam. Lalu gerakan mengunci, lalu menggosok ibu jari dengan gerakan memutar, kemudian pada sela-sela kuku pada kedua sisi tangan dan biarkan mengering. Bagaimana sih cara kita beretika yang baik saat kita sakit flu atau batuk di tempat umum? Yang pertama, saat sakit flu atau batuk itu sebaiknya kita menggunakan masker. Jadi pada saat bersin, itu dropletnya kita nggak kemana-mana, tetap di dalam masker. Jadi, hachi, ya kan? Jadi tidak kemana-mana. Lalu, apabila masker tidak tersedia, yang kedua, kita bisa menggunakan tisu. Jadi tisunya itu diletakkan di telapak tangan seperti ini, lalu kita menutup hidung dan mulut sampai dagu, lalu kita bisa bersin, hachi. Lalu jangan lupa untuk menutup dan membuangnya langsung ke tempat sampah.
Apabila tisu tidak tersedia, kita bisa bersin dengan menutup hidung dan mulut menggunakan lengan bagian sini ataupun di depan siku atau pada fossa cubitis seperti ini. Haji! Seperti itu. Jadi, alasannya mengapa menggunakan lengan? Karena bila kita menggunakan telapak tangan ataupun jari ini, ditakutkan kita malah menularkannya ke orang lain dengan cara kita biasa menyentuh barang-barang itu dengan telapak tangan dan jari. Jadi, sebaiknya dengan 3 cara tersebut. Cara memakai dan melepas sarung tangan. Jadi, pertama-tama kita harus melakukan hand hygiene sesuai dengan rekomendasi WHO. Jadi, pertama, kita itu mulai dari hands to hand, kemudian gloves to glove. Maksudnya adalah kita itu menyentuh lipatan bagian dalam dari sarung tangan. Jadi, seperti ini. Jadi, kita nggak boleh menyentuh bagian luar dari sarung tangan tersebut. Ya. Lalu kita mulai pakai. Jadi, begini nanti. Kita nggak boleh menyentuh bagian luarnya, mulai pakai ke setiap jari-jari. Kemudian untuk sarung tangan yang selanjutnya itu, karena kita sudah memakai, jadi untuk bagian sini kita nggak boleh nyentuh bagian dalam. Jadi kebalikannya yaitu lipatan bagian luarnya. Jadi seperti ini. Kita boleh pakai. Seperti ini, jadi nggak boleh menyentuh bagian dalamnya. Lalu kita pakai sampai ke pergelangan tangan, harus tertutup dengan sempurna. Kemudian kita rekatkan sampai terasa nyaman. Selanjutnya adalah melepas sarung tangan, mulai dari gloves to gloves, kemudian hands to hand. Maksudnya adalah dari lipatan bagian luar seperti ini, atau permukaan luar dari sarung tangan. Jadi seperti ini. Begitu juga pada sisi yang sama. Jadi jangan sampai permukaan luar dari sarung tangan ini menyentuh tangan kita. Secara perlahan. Ya. Kemudian kita bisa membuangnya di kantung sampah infeksius berwarna kuning. Cara memakai dan melepas masker bedah. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui posisi yang baiknya seperti apa. Jadi di atas ini terdapat kawat ataupun nanti ada klip otomatis. Jadi ini yang nanti akan terletak di depan sisi hidung. Jadi pertama-tama kita pasang tali di telinga sebelah kiri, lalu tali selanjutnya di telinga sebelah kanan seperti ini dikaitkan. Lalu kita mulai menarik bagian bawahnya dan atasnya seperti ini. Kalau sudah, kawat bagian atas ini harus dikencangkan sesuai dengan kontur dari hidung kita seperti ini. Jadi harus tertutup atasnya mengikuti lekukan. Ya, dan bawahnya pun harus sampai dagu. Jadi masker ini harus menutupi mulai dari hidung sampai dengan dagu. Selanjutnya adalah cara melepasnya. Melepasnya itu kita menarik tali sebelah sini, lalu tali sebelah sini. Jadi diusahakan jangan sampai mengenai bagian infeksius atau bagian depan sini. Lalu kita bisa buang ke tong sampah. Cara memakai dan melepas masker respiratori atau masker N95. Jadi, apa sih masker respiratori itu? Ini adalah merupakan masker yang digunakan untuk melindungi tubuh seseorang yang mampu menyerap partikel berukuran 5 mikron yang dibawa oleh udara. Jadi, bagaimana sih cara pemakaiannya? Pertama-tama, masker diletakkan seperti ini di telapak tangan. Jadi, pada saat kita mengaplikasikannya ke wajah, sebelumnya ini talinya keduanya harus menjuntai ke bawah, lalu saat diaplikasikan harus menutupi hidung sampai ke dagu. Setelah itu kita boleh mulai mengaitkan talinya ke telinga, lalu sisi selanjutnya. Lalu mulai merekatkan logam atau perekat atasnya menggunakan 2 jari, ditekan, harus sesuai dengan kontur hidung dan kontur wajah. Dan tidak lupa memastikan bagian dagu juga harus tertutup dengan rapat dan dengan baik seperti ini. Selanjutnya adalah cara pelepasannya. Pertama-tama kita mengetahui bahwa bagian depan dari masker ini sudah terkontaminasi dari paparan infeksius. Oleh karena itu, kita hanya perlu memegang talinya untuk menarik seperti ini, melepasnya. Lalu sisi satunya
Ya. Kemudian kita bisa membuangnya ke sampah infeksius atau kantong plastik berwarna kuning. Sekian tugas mandiri topik 14 kontrol infeksi. Saya Isabella Triandita Sari. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik perkataan, perbuatan, atau materi yang saya sampaikan, dan mohon maaf bila keterbatasan alat yang saya miliki. Saya mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk para dosen kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya dan bagi orang banyak untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.